empat saksi itu ketika ditanyakan oleh Bapak tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Pak Muhammad KC, ternyata hampir semua mereka nggak pernah baca itu. Semua mereka tidak tahu tentang ayat-ayat Al-Quran itu, tetapi mereka bisa marah ketika ayat-ayat itu diperdengarkan secara bahasa Indonesia. Maka salah satu contoh tadi, mereka keberatan kalau dikatakan Muhammad itu dikerubuti oleh jin, sebagaimana dimaksud oleh surat 19. Tapi ketika kita tanya surat itu, mereka semua tidak tahu. Demikian juga mereka keberatan ketika dikatakan bahwa setiap orang masuk ke neraka, termasuk juga Nabi Muhammad, dan itu mereka itu marah. Tapi ketika saya tanyakan bagaimana dengan pendapat Profesor Dr. Quraisy Shihab dan Profesor Dr. Buya Syakur yang menyatakan Muhammad belum tentu masuk surga, dan itu Muhammad sendiri bilang ayah ibunya pun ada di neraka, kan begitu. Dan bagaimana itu, saudara? Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini saudaraku, saya akan mengajak kita semua untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir secara kritis. Kalau kata Buya Syakur, jangan takut murtad. Nah, apa yang ingin kita bahas? Satu hal yang sangat penting menurut saya, di mana di sidang saudara kita Bapak Muhammad KC, kita jadi tahu iman tetangga kita. Di mana sebelumnya saudaraku, mereka selalu bernuduh kita, termasuk Ustadz Firanda, sering berkata bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang buta, taklid buta, dia katakan. Nah, padahal apa yang terjadi di lapangan? Di sidang Bapak Muhammad KC, kita jadi tahu iman mereka, sebagian saudara-saudara kita yang menjadi saksi di persidangan Bapak Muhammad KC, iman yang buta. Hanya sekedar beriman, hanya sekedar baca, tapi tidak tahu. Mereka keberatan ketika Bapak Muhammad KC mengatakan kalau Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam dikerumuni oleh jin. Dan mereka tidak tahu kalau itu ada ayatnya, di mana tertulis dalam surat Al-Jin ayat 19. Di situ dikatakan artinya, dan bahwasanya tatkala hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya, artinya mengerjakan ibadah dalam kurung, hampir saja jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini jelas tertulis, dan bagi saya ini tidak perlu penafsiran. Karena jelas sekali tertulis di situ. Nah, kalau saudara membaca di ayat yang lain surat Al-Jin ayat yang ke-6, di situ lain lagi dikatakan artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Saya juga tidak akan mentafsirkan. Saya hanya baca, nanti biarlah teman-teman, para subscriber, para penonton channel Injil Habaget yang menafsirkan sendiri. Nah, saudara kita umat Islam juga sangat keberatan ketika dikatakan bahwa semuanya masuk neraka. Semuanya. Di mana kita ketahui selama ini saudaraku, mereka menuduh umat Kristen masuk neraka. Mereka menuduh di luar agama mereka, di luar iman mereka, di luar keyakinan, di luar akidah mereka, itu masuk neraka. Bagaimana kata Al-Quran surat Maryam 19 ayat 71. Di situ dikatakan, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Semua orang. Saya tidak akan mentafsirkan ayat karena nanti dianggap penistaan Al-Quran. Biarlah saudara kita sendiri yang akan mentafsirkan ayat yang baru saja saya bacakan dan yang sering dibacakan oleh Bapak Muhammad KC. Nah, saudaraku, mereka juga tidak pernah
tidak pernah lupa mengatakan kepada kita semuanya bahwa kalau kamu membaca satu ayat harus membaca ayat berikut. Di dalam ayat 72 di situ dikatakan bahwa thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha hasiyan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Artinya saudaraku, tetap pertamanya itu mengunjungi neraka, tetap masuk neraka. Tetapi setelah masuk neraka, baru kalau saudara melihat dalam surat Maryam ayat 72, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami akan menyelamatkan, arti akan itu apa sih? Contohnya, saya akan makan. Berarti saya belum makan, cuma saya akan makan. Belum tentu saya makan nantinya. Saya akan pergi ke Aceh dan saya belum pergi, tapi saya akan. Akan itu bukan satu hal yang pasti. Akan. Sama dengan hendak. Saya hendak makan, tapi saya belum makan. Baru niat makan. Sama dengan akan menyelamatkan, belum diselamatkan. Belum diselamatkan dan belum tentu, kalau saya katakan belum tentu diselamatkan, akan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, jadi saudaraku, tetap semua orang itu masuk neraka kalau saudara melihat dalam surat Maryam 19 ayat 71. Nah, mereka juga sangat keberatan ketika dikatakan bahwa orang tuanya Nabi Muhammad berada di dalam neraka. Adakah ayatnya? Ada di dalam sebuah hadis. Di situ dikatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaiban, menceritakan kepada kami Affan, menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit, dari Anas, bahwasanya seseorang berkata, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Rasulullah bersabda, di dalam neraka. Maka ketika orang itu beranjak pergi, Rasul pun memanggilnya. Maka Rasul berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Nah, dalam hari-hari ini saudaraku, kita mendengar dari sebagian ustadz mengartikan hadis ini. Mereka mengatakan bahwa hadis yang baru saja saudara dengar, yang baru saja saya baca, itu dianggap hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Biasa, di saat menguntungkan mereka berkata itu hadis yang sahih, di saat tidak menguntungkan mereka mengatakan itu adalah hadis yang dhaif. Dhaif artinya lemah, sahih artinya kuat. Nah, begitu juga dalam surah 46 ayat 9 di situ dikatakan, aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu, dan bagaimana mungkin saya dalam kurung Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak. Itu dalam surat 46 ayat 9. Lalu kita melihat dalam sebuah hadis, hadis 5. Kita melihat dalam hadis 5 nomor 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun saya Nabi Allah, namun saya tidak tahu apa yang Allah lakukan kepadaku. Saudara melihat dalam hadis Muslim 1/166. Di situ dikatakan, wahai Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Ini kata Nabi Muhammad sendiri kepada putrinya. Dan di hadis yang lain, hadis Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, ini hadis yang sangat sahih. Rata-rata hadis riwayat Bukhari itu adalah hadis yang sahih, Bapak Ibu. Riwayat Muslim itu juga sahih, tetapi ada juga dikatakan, kita mendengar dari teman-teman kita dari seberang bahwa hadis sahih, hadis Bukhari ternyata ada juga yang dhaif. Lagi-lagi kalau itu menguntungkan dibilang sahih, kalau merugikan mereka dibilang dhaif. Hadis yang akan saya bacakan inilah hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Di situ dikatakan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber, pencinta channel Injil Habaget, inilah yang terjadi pada saudara-saudara kita dari seberang, dan kita sangat tahu bagaimana iman mereka di saat terjadi
kasus Bapak Muhammad Kece. Malah kemarin kita melihat di sidang ya, bagaimana terjadi membantah antara pengacara Bapak Muhammad Kece dan seorang tokoh dari Islam. Bahkan kita juga mendengar di sidang itu, tokoh dari Islam ini berkata itu hanya terjemahan daripada Menteri Agama. Apakah terjemahan yang dilakukan oleh para Menteri Agama juga tidak dianggap? Nah, terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi wawasan bagi saudara-saudara kita dari seberang. Jangan pernah menuduh orang lain taklid buta, sementara saudara sendiri tidak tahu. Maka kata Buya Syakur Yasin begini. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Syakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.